Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK bahkan memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Putusan ini dibacakan Hakim MK Soehartoyo dalam sidang putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker. Dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Bahkan MK memerintahkan DPR serta pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diperintahkan lantaran Undang-Undang Ciptaker banyak yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MK. Ya, dan pemirsa, MK dalam putusannya ini memerintahkan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan data penguji undang-undang di MK. Sebagian materi, substansi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Yaman Simanjuntak. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yaman, bisa mendengar suara saya Pak? Selamat malam pemirsa. Baik, dengan Pak Yaman ya Pak ya? Baik. Ya, Pak Yaman Simanjuntak. Baik, saya sapanya Pak Yaman boleh ya Pak ya? Ya. Pak izin Pak, ini membahas mengenai Ciptaker, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini seperti apa sebenarnya ketika MK sudah memutuskan? Artinya pemerintah wajib komitmen untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang tidak sama atau berbeda dengan yang sebelumnya yang diresahkan oleh buruh ini. Betul begitu ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dimaksudkan adalah untuk mempermudah dunia usaha berkembang dan menciptakan kesempatan kerja baru. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau dilihat dari pertimbangannya, konsideransinya disebutkan itu adalah dalam rangka mempermudah dunia usaha membangun usahanya, terutama usaha-usaha kecil dan menengah. Sebenarnya itu sudah nampak karena di dalam perkembangan ketenagakerjaan selama 10 tahun terakhir ini itu dapat terlihat dengan bagus. Jadi misalnya kalau selama 9,5 tahun dari bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2024, maka sebenarnya sudah terjadi pertambahan angkatan kerja sebanyak 28 juta. Dan sudah dapat diciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 28 juta juga. Dan itulah sebabnya maka tingkat pengangguran atau jumlah penganggur selama 9,5 tahun ini tetap sekitar 7,2 juta. Tapi tingkat pengangguran bisa turun dari 5,9% menjadi 4,8% di bulan Februari tahun 2024. Jadi sebenarnya bahwa sasaran dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah relatif tercapai. Nah, kalau sekarang MK memutuskan untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, maka karena itu perintah dari MK, tentu harus itu dilakukan. Dan tentu pemerintah dan DPR harus melakukan itu. Saat ini diputuskan, harus dipelajari dulu apa yang diminta oleh MK. Baik, Pak Yaman, berarti ketika MK sudah memberikan informasi atau hasil sidang ini, kemudian pemerintah diminta untuk segera membuat undang-undang baru, yang sebelumnya ini tidak akan berlaku dan yang baru ini akan memberikan wadah yang baru kepada tenaga kerja, pada buruh ya Pak Yaman? Tentu kalau sekarang karena undang-undang yang baru itu belum disebut, belum dibuat, maka masih tidak boleh ada kekosongan dalam peraturan perundangan. Jadi oleh sebab itu apa yang ada sekarang itu harus tetap dilakukan dulu sampai ada perubahan yang baru. Kecuali kalau putusan MK itu menganulir sebagian dari pasal-pasal.
Jadi kalau pasalnya mengatakan ini tidak berlaku atau berlaku hanya dalam arti ini, maka itulah yang berlaku. Tapi tidak ada dalam undang-undang itu sebelumnya ya? Akan membentuk undang-undang yang baru, maka undang-undang yang sekarang tetap berlaku sampai dengan ada undang-undang yang baru itu. Saya belum jelas berapa lama waktu yang diberikan oleh MK untuk membentuk undang-undang baru itu. Karena undang-undang baru itu, membuat undang-undang baru itu kan harus dibuat dulu namanya studi akademiknya, harus dibuat dulu rancangan pokoknya. Kemudian nanti kalau ini ditentukan undang-undang ketenagaan kerja baru, jadi berarti undang-undang ini harus dipisahkan dari undang-undang cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja itu mencakup banyak undang-undang. Lebih daripada 20 undang-undang yang diamandemen. Jadi tidak mungkin undang-undang cipta kerja itu dibatalkan. Jadi kalau harus disebut undang-undang yang baru, berarti harus dicabut masalah ketenaga kerjaan, yaitu bab kelima dari undang-undang cipta kerja itu saja yang nanti harus dikeluarkan dan dibentuk yang baru kalau disebut undang-undang yang baru. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus pelajari dulu, dan untuk itu memang diperlukan waktu. Kalau ini dibuat dulu draftnya, draftnya itu harus diusulkan kepada DPR. DPR harus membentuk timnya di sana, ada nanti panjanya, ada tim susnya, jadi itulah yang nanti akan bekerja dengan pemerintah. Maaf saya potong ya Pak Yaman, saya bacain informasi. MK meminta DPR dan pemerintah susun undang-undang ketenagakerjaan baru paling lama 2 tahun. Berarti kerumitan yang tadi Pak Yaman sampaikan itu harus diselesaikan pemerintah dalam waktu maksimal 2 tahun kah? 2 tahun, ya. Baik, mungkin nggak tuh Pak? Jadi, tapi selama dalam 2 tahun, ya. Karena pasal-pasal, karena MK tidak menyebut pasal-pasal, jadi selama 2 tahun ini Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu tetap berlaku. Baik. Salah satu yang diuji konstitusional isu perburuhan adalah perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja kontrak, outsourcing, yang kerap kami beritakan informasi sebuah perusahaan pabrik di mana semena-mena karyawan yang tidak memiliki status kepegawaiannya langsung diberhentikan tanpa ada informasi. Ini juga tentu akan harus dipertimbangkan pemerintah untuk bisa membuat aturan supaya... Tentu atas pertimbangan pemerintah, tapi kadang-kadang baik pekerja dan mungkin juga secara para ilmuwan kita kurang paham mengenai masalah ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalkan dihapuskan mengenai outsourcing, dimanapun di dunia ini tidak ada negara, tidak ada dunia ekonomi yang tanpa outsourcing. Jadi kalau itu dikatakan dihapuskan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Itu pertama. Tapi bagaimana pengaturannya? Yang penting supaya hak-hak pekerja itu dihargai secara layak. Baik. Dan akibatnya adalah kalau nanti kita mempersulit dunia usaha untuk berkembang, maka yang menjadi bagian kita nanti adalah investasi tidak akan ada di Indonesia. Akan pindah ke negara lain. Hubungannya, ya, baik. Artinya jumlah pengangguran kita akan menjadi bertambah. Makin banyak. Itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, saya garis bawahi. Orang yang bekerja di dunia usaha formal itu terus-menerus tidak pernah naik. Jadi tetap hanya sekitar-sekitar itu. Situ-situ aja, sehingga usaha-usaha kecil mikro yang terus bertumbuh. Karena tidak ada kesempatan kerja di pabrik-pabrik, maka dia terpaksa harus bekerja sendiri. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Yaman Simanjuntak. Saya garis bawahi, sangat menarik sekali berbincang dengan Anda. Tadi Anda sampaikan hak-hak pekerja dihargai secara layak. Itu tadi ya kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaman Simanjuntak. Ada pengaturannya, pekerja dihargai secara layak. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat malam.